Perkenalkan, nama saya Hilarion Kristianiko, dan kali ini saya akan membawakan proyek ujian praktek yang kedua di semester 2 ini. Kesempatan kali ini saya akan membawakan mata pelajaran sosiologi untuk ujian praktek kali ini. Jadi kita akan membicarakan kearifan lokal. Setiap daerah itu memiliki kekhasannya masing-masing. Inilah yang disebut sebagai kearifan lokal. Seperti kita ketahui bersama, Bandung atau garis besarnya itu Jawa Barat memiliki kearifannya tersendiri. Contohnya saja seperti peyem, pakaian baju pangsi, atau pameran-pameran tertentu pada acara-acara khusus, dan masih banyak lagi. Peyem sendiri tercipta pada saat masa penjajahan Belanda yang disebabkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang menyita beras-beras para petani pada saat itu, sehingga para petani mengalihkan makanannya menjadi singkong dan untuk mengawetkannya digunakanlah ragi. Di zaman modern ini, makanan peyem ini sudah mulai tergantikan oleh makanan-makanan yang berasal dari luar negeri. Contohnya saja di Bandung, mungkin peyem ini hanya dapat kita temukan di daerah-daerah khusus seperti daerah-daerah wisata atau daerah-daerah yang memang banyak wisatawannya. Akan tetapi di kotanya sendiri itu jarang ditemukan. Hal ini terjadi akibat adanya globalisasi, sehingga memungkinkan makanan-makanan atau olahan-olahan yang berasal dari luar negeri itu masuk dengan mudahnya. Saya mengajak untuk kita semua agar kelestarian kearifan lokal, khususnya peyem itu sendiri, agar tetap lestari di kota Bandung ini. Dengan melakukan kerjasama, kita bisa memajukan olahan peyem ini sehingga tidak tergerus oleh massa. Jadi untuk mendapatkan pendapatan maksimum tempat parkir tersebut, kita pertama-tama membuat tabel terlebih dahulu dengan memisahkan mobil van itu sebagai X dan mobil bus itu Y. Jadi dapat dituliskan seperti ini: 8X plus 24Y kurang dari 480 jika disederhanakan dengan cara membagi 8 semua bilangan. Maka persamaannya menjadi X plus 3Y kurang dari sama dengan 60. Dan persamaan yang kedua itu X plus Y kurang dari 40. Karena X dan Y menyatakan suatu benda, maka tidak mungkin bernilai negatif. Jadi X 20, Y 2 sama dengan 0. Dengan fungsi objektif F X Y sama dengan 4000 dikali X plus 6000 kali Y. Kemudian kita membuat grafik dari persamaan-persamaan tersebut, yaitu persamaan 1X plus 3Y kurang dari 60. Untuk X sama dengan 0, maka titik Y bisa didapat dengan mensubstitusikan kebersamaan 60 plus 3Y sama dengan 60. Jadi Y sama dengan 20. Dan untuk Y sama dengan 0, maka titik X itu sama dengan 60. Jadi didapat titik-titiknya itu 60, 20. Kemudian persamaan 2 itu X plus Y kurang dari 40. Jadi seperti pada gambar yang ini. Kemudian jadi kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Daerah penyelesaian berada di bawah grafik X plus Y kurang dari 60 dan X plus Y kurang dari 40. Jadi dicari titik potongnya dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 seperti gambar itu di sebelah kiri. Kemudian didapatkan titik potongnya, yaitu 30, 10.
Kemudian kita uji satu persatu dan didapatkan pendapatan maksimum dalam 1 jam tempat parkir tersebut adalah 180.000. Jadi dalam 1 hari itu sentra pembuatan peyem buka dari jam 10 pagi hingga 8 malam. Jadi dalam 1 hari itu bisa mendapatkan 1.800.000 rupiah. Sentra penjualan dan pembuatan peyem ini dibuka mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi pendapatan yang tadi 1.800.000 itu dikali 24 hari sama dengan 43.200.000 dalam 1 bulan. Jadi kita akan melanjutkan proyek kali ini dengan laporan laba rugi. Jadi di matematika itu di sebelumnya kita sudah mendapatkan pendapatan perusahaan parkir sentra peyem ini sebesar 43.200.000 rupiah. Nah, perusahaan ini itu juga memiliki beban, yakni beban sewa sebesar 5 juta rupiah dan beban perawatan itu sebesar 13.200.000 rupiah. Dan jika ditotal beban yang dimiliki itu sebesar 18.200.000 rupiah. Sehingga untuk mencari labanya kita perlu mengurangi pendapatan dengan beban yang dimiliki, sehingga diperolehlah 35 juta rupiah. Sehingga laba yang diperoleh adalah 35 juta rupiah. Jadi peran subsektor ekonomi kreatif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu, peran ekonomi kreatif di Indonesia berfokus pada kreativitas untuk menciptakan sebuah produk atau jasa yang berdasarkan atas kreativitas masyarakat. Jadi produk-produk ekonomi kreatif itu biasanya tergantung pada ide, pengetahuan, keterampilan, dan terkadang mata pencarian tradisional. Ekonomi kreatif digadang-gadang menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan. Berdasarkan data Bekraf itu, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia tahun 2017 sebesar 7,18%. Selain itu, Bekraf juga menyumbangkan kontribusi sebesar 14,28% tenaga kerja dan 13,77% ekspor bagi perekonomian nasional. Jadi manfaat yang sekiranya didapatkan dari industri kreatif di Indonesia itu sendiri antara lain adalah inovasi baru semakin berkembang dengan cepat, membuka dan menambah lapangan pekerjaan yang baru, dan manusia itu semakin dituntut untuk menjadi lebih kreatif. Dan terdapat hasil analisa SE 2016 KBLI Aircraft itu sendiri, yang paling besar pertumbuhannya adalah fashion, terus ada kuliner, dan yang terakhir itu kriya. Jadi ketiga aspek ini adalah yang paling berkembang di Indonesia itu sendiri, khususnya di Bandung, berdasarkan data yang saya peroleh. Kemudian solusi untuk semakin mengembangkan ekonomi kreatif itu sendiri adalah dengan memberikan pelatihan bagi kelompok orang-orang yang berminat. Jadi karena ekonomi kreatif itu berdasarkan kreativitas masyarakat, oleh karena itu perlu ditingkatkannya sumber daya masyarakatnya itu sendiri, sehingga agar nanti ke depannya masyarakat dapat lebih kreatif dan lebih inovatif untuk menciptakan mata pencarian yang baru. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung dengan membantu mencarikan investor bagi perusahaan yang sekiranya sudah mulai berkembang dalam ekonomi kreatif. Karena bagaimanapun juga, sebuah perusahaan itu membutuhkan investor atau pemasukan untuk tetap melakukan tindakan ekonomi itu sendiri. Jadi perlu adanya masukan keuangan dari investor-investor tersebut, dan tentu saja pemerintah perlu untuk memfasilitasinya. Terima kasih. Local wisdom is important to a country because it can serve a safeguard of natural resources
and it is a scientific source of the past. Then we must be careful in accepting external cultures because they can drive away our own. Because through local wisdom too, we can filter out cultures that are supposed to subvert the noble cultures embodied in local wisdom. Local wisdom may also be called the root of the pride passed down from time to time. Therefore, we must maintain local wisdom so as not to lose what our forebears have inherited. Thank you.